Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada dulur-dulur. Pada malam ini podcast Ngasal kedatangan eh, para petinggi yang terhormat dari pengurus Himaka. Luar biasa sekali di edisi spesial ini di penghujung tahun 2020 dan di penghujung kepengurusan periode 2020 ini. Bagaimana dulur-dulur, kabarnya sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Banyak luka-liku dari perjalanan organisasi Himaka pada tahun 2020, khususnya di kepengurusan periode saat ini. Kita beranjak pada Tung Panji terlebih dahulu. Bagaimana Tung Panji pada situasi corona seperti ini melihat perkembangan dari Himaka itu sendiri? Bagaimana Tung Panji? Bisa mendengar suara saya, Panji? Bisa. Kumaha tadi teh? Bagaimana perkembangan dari Himaka di tengah pandemi corona seperti ini? Perkembangan ya. Ya. Luka-liku Ya, perjalanan lah. Langsung ke orang ya. Iya. Untuk membuka sesi pertama ini nih. Eta aya Bapak TPO yang terhormat, eta pembina tah. Nanti kita bakal beranjak pada TPO. Sebelum pada TPO, kita beranjak pada Tung Panji terlebih dahulu. Mungkin lika-liku organisasi mungkin hampir sama ya Himaka juga dengan organisasi-organisasi lainnya mengalami hal yang sama, terutama dalam dinamika di tengah pandemi sekarang gitu kan. Pasti hampir dari setiap organisasi itu istilahnya merebranding dalam suatu organisasi, bagaimana di dalam pandemi ini bisa tetap berjalan, bisa tetap menjalankan tanggung jawabnya di organisasi, begitu Pak Alpi. Oke, luar biasa. Karena pada tahun ini juga di pengurusan pada periode saat ini, pengurusan yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena kan di tengah pandemi kita masih bisa menjalankan suatu organisasi dengan begitu baik. Oke, kita beranjak pada dari Bapak TPO nih, tim pengawas organisasi. Bagaimana Pak Pembina, atau bisa kita sebut Kang Habib Ihsan. Bagaimana tanggapan Habib Ihsan terkait keberlangsungan organisasi tengah pandemi? Ya baik, langsung mulai. Ya, langsung mulai. Ya, langsung weh. Ya, lamun saya gitu kan. Ketika kita sudah melakukan dulu gitu, terus langsung ke pelantikan gitu kan, ketika kita sudah bersemangat gitu dalam Himaka untuk kedepannya gitu, terus kita dihadapkan dengan situasi seperti ini gitu kan. Nah, itu poinnya ya sangat disayangkan gitu. Nah, sehingga ya banyak lah gitu kan dari program-program kerja, terutama dari merawat kader-kader gitu kan, itu hampir terbengkalai lah gitu. Tidak efektif lah seperti tahun-tahun ke belakang lah gitu. Nah, artinya di sini sebenarnya gitu kan, dalam dihadapkan dengan situasi seperti ini pengurus dituntut loh sebenarnya. Dituntut untuk apa gitu kan? Untuk memang mengeluarkan gitu kan, untuk mengeluarkan bagaimana sih solusinya gitu kan. Baik itu dalam melaksanakan program kerja, baik itu dalam merawat kader-kadernya gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi
alhamdulillah lah untuk saat ini ya setelah saya melihat gitu kan selama kepengurusan Tumpanji gitu kan dengan dihadapkan situasi pandemi seperti ini, ya saya bisa simpulkan lah hampir 70% lah. 70% itu ada maksudnya tidak mengalami penurunan gitu kan. Tidak mengalami penurunan walaupun dengan dihadapkan dengan situasi seperti ini gitu kan. Artinya ya walaupun memang tidak sepenuhnya stabil gitu kan, tapi kita masih bisa tetap melaksanakan kecap, melaksanakan diskusi ataupun itu apa gitu. Seperti Oke, itulah. baik, terima kasih pada perwakilan dari tim pengawas organisasi yang selalu mengawasi jalannya keberlangsungan organisasi Himaka. Kita beranjak pada bidang PMB. PMB itu salah satu bidang pengembangan minat dan bakat. Bagaimana dari PMB sendiri dari Kang Rija terkait situasi di tengah pandemi untuk menjalankan program-program yang telah disusun oleh Kang Rija sendiri. Bagaimana tanggapannya Kang Rija? Sebenarnya ya hampir samalah kayak pendapat yang lain juga kan yang ngerasain gitu, ya, menjalani program di tengah pandemi ini banyak tantangannya, tapi ya alhamdulillah gitu, ya program-program bisa jalan gitu sedikit demi sedikit, walaupun ya emang ada program yang nggak jalan juga. Sedikit menyinggung tentang Piala Himaka yang biasanya menjadi rutinan tiap tahun. Bagaimana dari PMB sendiri untuk menyikapi di tengah pandemi terkait program yang sangat luar biasa, bisa disebut rutinan gitu setiap tahunnya? Untuk menyikapi program Piala Himaka, sebenarnya PMB emang apa ya, pengen gitu bersedia gitu mau landing yang Piala Himaka, karena emang kan kayak suatu budaya tuh di Himaka kalau Piala Himaka itu. Cuma kan ya emang ya sangat disayangkan juga, tapi kan ya kita dari bidang PM ya jalan terbaik lah kalau menurut orang gitu. Emang kan kalau di tengah pandemi gini kan kita gak bisa ketemu langsung kan, emang masih terbatas ya. Dan juga yang jadi kendala sih lebih ke dana sih nantinya, karena kan emang gak ada jaminan tuh tiap angkatan emang ada nggak nih store uangnya tiap angkatan, karena kan dari tiap tahun kita kan rencana kalau misalkan mau ngelandingin Piala Himaka ini lebih fokus ke futsal, karena kan euforinya lebih kena. Cuma ya emang gitu, kalau misalkan kita di futsal pasti dominannya di uangnya harus siap. Oke, baik, terima kasih. Sangat disayangkan dengan pandemi seperti ini tidak bisa melandingkan Piala Himaka. Soalnya Piala Himaka juga salah satu acara yang sangat luar biasa lah, antusias dari anggota itu sendiri. Tapi demi cepatnya berlalu virus corona ini, pandemi ini, kita harus tahan sejenak. Oke, kita beranjak ke bidang analisis daerah. Sangat menarik analisis daerah ini. Karena ada salah satu program yang menjadi program tahunan gitu. Setiap tahunnya pasti ada. Bagaimana menyikapi hal itu dari Kang Ajis Mutakin, dari program Baksos itu sendiri? Ada suaranya. Cek dulu. Ada. Ya, seperti yang sudah dikatakan oleh dulur-dulur tadi sebelumnya ya, sangat disayangkan sekali gitu ketika agenda-agenda yang sudah disepakati di rapat kerja sebelumnya gitu harus terbatalkan atau tercancel gara-gara kondisi gitu. Nah, namun ya dari saya pribadi juga
sedikit bersyukur gitu karena dulur-dulur yang lain bisa adaptif terhadap situasi dan kondisi yang serba tidak menguntungkan bagi kita gitu. Ya, Nah, oke. untuk program bakso sendiri dari bidang AD sebenarnya kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu, berusaha menawarkan kepada dulur-dulur IMAKA Bandung sekalian. Ya, dari awal kita udah menawarkan konsep bagaimana baksos di era pandemi seperti ini gitu. Terus kita udah ngasih tahu bagaimana sih baksos sebelum-sebelumnya gitu. Entah itu lewat setiap perwakilan setiap angkatan gitu. Saya kasih tahu gambaran umumnya seperti apa. Terus juga saya pernah nulis sesuatu tentang baksos gitu. Kalau nggak salah jejak digitalnya ada di blog atau di mana, lupa lagi, pokoknya ada di Komedi jejak digitalnya. Oh iya, iya. Nah, terus di detik-detik terakhir sebelum benar-benar diputuskan untuk tidak landing gitu, saya dan bidang AD gitu kembali menawarkan kepada dulur yang lain dengan konsep yang dipadukan dengan KKN. Malahan beberapa orang dari AD gitu pernah sampai nginep beberapa hari di tempat KKN untuk mengetahui bagaimana sih kondisi KKN gitu. Nah, maksudnya supaya bisa kolaborasi ataupun sedikit mengenalkan baksos itu seperti apa dengan cara ikut ke KKN gitu. Setidaknya meskipun baksos tidak landing, tapi setidaknya ada sedikit pengalaman lah yang bisa diambil gitu untuk baksos-baksos kedepannya jika mungkin dilaksanakan gitu. Nah, namun ya mungkin yang menjadi kekurangan juga ya, yang jadi kelemahan kita juga, respon dan partisipasi dari dulur-dulur yang lain itu emang kurang gitu. Jadi Oke. terpaksa harus tidak landing gitu, dengan sangat disayangkan. Oke, Seperti itu. semoga tahun selanjutnya bisa berjalan kembali kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinan dari IMAKA itu sendiri. Selanjutnya kita bakal beranjak pada bidang data dan jaringan nih. Data jaringan, bagaimana menanggapi Lika-Liku 2020 ini nih di kepengurusan periode saat ini? Bagaimana Kang Imam Saifuddin atau Kang Cerat? Ya, terima kasih. Kalau dari bidang data jaringan sendiri sebenarnya tidak terlalu ada kendala. Cuma ada satu, gara-gara adanya pandemi ini, cuma satu program kerja mungkin yang susah untuk dilandingkan. Namun nyatanya pas pleno tengah dihapuskan. Program kerja itu sendiri terkait mengembangkan Himaka di luar kampus UIN gitu. Mungkin seperti itunya. Terus program-program kerja yang lainnya masih bisa dilandingkan karena tidak terlalu terikat dengan perkumpulan ataupun apapun itu. Ya mungkin segitu sih dari data jaringan. Gak banyak-banyak lah. Siap. Berarti data jaringan masih terkendala karena virus corona ya, belum bisa untuk melebarkan IMAKA di luar. Lanjut ke kita beranjak pada bidang komedi ini. Sangat menarik kok bidang komedi. Soalnya di tengah pandemi seperti ini, bidang komedi menjadi salah satu bidang yang sangat-sangat bisa disebut sangat berkontribusi lah istilahnya, karena segala sesuatu melalui virtual. Bagaimana tanggapan dari Ibu Kabid Teh Virial Safira? Oke, kebetulan untuk bidang komedi itu sendiri ya, alhamdulillah gitu. Hampir semua program kerja terlaksana gitu. Karena memang rata-rata gitu bisa dihandle karena medsos itu, karena kebanyakan media gitu kan. Lalu
ya alhamdulillah pokoknya lancar gitu, hampir semua terlaksana gitu. Oke, mungkin segitu. Oke, bidang komedi ini sangat krusial ya di tengah pandemi ini. Dilihat dari keberlangsungan. Karena segala sesuatu sekarang dikerjakannya secara online. Terus kita bakal beranjak ke bidang PAO sendiri nih. PAO di tengah pandemi seperti ini, bagaimana Lika-Liku 2020 ini dari Kang Firman Fauji? Bagaimana Kang Firman? Kang Firman bisa dengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa mendengar. Dulur-dulur. Hatur nuhun Kang Alpi, orang pasmasian waktu kangge abdi nyarios. Perkawis Lika-Liku. Kalau misalkan Lika-Liku organisasi maka nggak amat terasa oleh pribadi walaupun sebagai kabir. Oke. Tapi alhamdulillahnya cukup bangga dengan adanya anggota-anggota yang mempunyai antusias lebih daripada kabinnya. Jadi beberapa program yang telah dituliskan di dalam program kerja, ya alhamdulillah rata-rata terlaksana. Di dalam pandemi ini pun, ya di penghujung tahun ini, alhamdulillah ya, kita udah masuk ke penghujung tahun. Di periode ini kita dibenturkan dengan pandemi. Suatu organisasi, entah itu dibenturkan dengan pandemi ataupun tidak, hemat pribadi ya tetap enggak efektif. Oke. Saya pribadi pun berkaca kepada yang sudah-sudah, mungkin itu hemat saya ya, nggak tahu kan hemat teman-teman. Entah itu dalam pandemi ataupun tidak, gerak roda organisasi itu nggak efektif, apalagi dibenturkan dengan pandemi, jadi nggak lebih efektif lagi. Ya bentuk apresiasi lah untuk komedi karena jalur kerjanya itu kan gimana ya? Ya relevan lah dengan apa-apa kan, virtual lah. Komedi masih bisa kan, berbeda dengan ataupun apa itu kan harus secara langsung seperti baksos atau apapun. Tapi alhamdulillah lah secara pertama mungkin ya, organisasi manapun pertama mengadakan rapat atau apapun secara virtual. Ya mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kita ke depannya. Teknologi bakalan lebih canggih lagi. Kedepannya musyawarah pun akan berlaku secara virtual mungkin. Nggak bakalan secara langsung lagi. Nggak tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Oke, jadi suatu pandemi seperti ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa menjalani organisasi itu menjadi sesuatu yang baru di tengah pandemi. Iya, betul. Khususnya untuk agenda kecap juga alhamdulillah bisa terlaksana ya dari PAO sendiri, bisa melaksanakan agenda kecap. Itu udah agarda kan pas waktu dulu itu agenda kecap itu udah agak menurun lah. Covid itu enggak kayak di awal lagi booming-boomingnya, jadi masih bisa kita laksanakan alhamdulillah secara langsung. Ya, terima kasih Kang Firman atas cerita sedikit banyaknya tentang Lika-Liku 2020. Oke, kita beranjak pada Pak Sekum nih. Bagaimana Pak Sekum menanggapi terkait Lika-Liku organisasi dari tiap bidang di pengurus Himaka itu sendiri, Pak Sekum, Kang Riki Rahman? Baik, terima kasih kepada Kang Alpi yang telah memberikan saya waktu untuk bisa berbicara dengan dulur-dulur semua terkait Lika-Liku yang dilalui ya oleh Himaka Bandung itu sendiri.
terkait dari mulai kita dilantik sampai dengan saat ini gitu. Mungkin dulu-dulu semua dari tiap-tiap bidang sudah mempunyai planning atau mempunyai gagasan terkait program kerja yang ingin dikembangkan, yang ingin di-landingkan selama kepengurusan tahun ini. Namun dibenturkan dengan adanya pandemi ini. Terkait itu kita gitu selaku dari tiap-tiap bidang itu sendiri kan harus banting setir gitu, bagaimana caranya membuat ataupun merubah program pun langkah-langkah yang tadinya sudah dikonsep dulu dalam Rakes atau itu kan jadi harus dipikirkan bagaimana nih caranya untuk menyelesaikan program gitu. Dan juga alhamdulillah yang saya lihat itu dari tiap bidang udah ada gitu. Nampaknya suaranya terputus. Sepertinya ada masalah gangguan dari Pasekum, dari gangguan sinyal. Oke, kita lanjutkan aja. Tadi ya, sedikit tanggapan dari Pasekum terkait... Masih Ya. terhubung, Pasekum? Oh iya, masih terhubung. Mohon maaf tadi sinyalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan? Iya, nggak apa-apa. Dilanjutkan. Ya, terkait tadi kan saya mengulang sedikit terkait tadi yang saya lihat gitu dari tiap-tiap bidang udah ada gitu banyak program-program yang sudah terlindingkan gitu. Ya minimal dari tiap program itulah ada satu lah yang jadi landing gitu. Dari sekian program yang diusulkan di rapat kerja gitu. Alhamdulillah udah gitu semua dari tiap bidang itu terlindingkan. Itu menurut saya apresiasi lah buat dulu-dulu semua dalam pandemi ini gitu. Kita tidak ketinggalan banget gitu, nggak ancur-ancur banget gitu di dalam menjalankan organisasi gitu. Kita masih bisa bergerak, kita masih bisa menjalankan program kerja, masih menjalankan roda organisasi gitu. Saya mengapresiasi kepada dulu semua yang telah melaksanakan dengan baik. Baik, terima kasih. Banyak dari tiap bidang, walaupun nggak semuanya program terlaksana, seenggaknya kita sudah berusaha untuk melaksanakan program yang sudah tersusun. Sebelum ke penghujung acara, kita bakal sedikit mendengarkan closing statement dari setiap masing-masing orangnya. Kita awali closing statement dari bidang PMB terlebih dahulu, dari Kang Rija. Apakah Kang Rija mau mengasih closing statement untuk saran ataupun apa untuk semua para pendengar atau penonton yang disampaikan oleh Kang Rija? Gak banyak sih. Yang penting ya selama kita bisa melaksanakan sesuatu, ya laksanain gitu. Kalaupun nggak bisa atau nggak udah mencapai batas maksimal kita, ya udah nggak apa-apa. Nice try aja buat kedepannya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang Rija. Pokoknya ketika kita ada keinginan, kita harus punya niatan dengan yakin bahwa kita bisa melakukannya. Kita beranjak pada bidang analisis daerah untuk closing statement-nya. Bagaimana tentang terkait Tukaliku 2020 ini? Nanti ditulis ya quotes-nya, subtitle gitu. Langsung aja disampaikan. Karena di era pandemi sekarang ini ya komunikasi itu kan lebih sering lewat udara gitu ya. Jadi mungkin dari saya karena banyak miskomunikasi terutama akan baik-baik saja dengan komunikasi, tidak akan menjadi masalah yang berapi-api dengan ngopi. Berhimakalah, berbahagialah. Keren. Closing statement dari Kang Aziz ini luar biasa sekali.
Sangat puitis bahasanya ini. Barangkali ada yang pengen disampaikan dari Kang Imam Saifuddin untuk penonton yang sedang menonton kita. Tidak jauh beda mungkin sama yang dikatakan dengan Dulur Ajis. Seberat apapun masalahnya, ya komunikasi lah intinya gitu kan. Sekecil ataupun sebesar apapun, jikalau memang komunikasi intens, ya pastilah bakal ada jalan keluar ataupun solusi mungkin yang ada yang dapat kita simpulkan. Terima kasih, mungkin segitu. Oke, baik. Selanjutnya barangkali ada yang pengen disampaikan dari bidang komedi dari Teh Virial Sapira terkait Lukaliku 2020 dan di akhir kepengurusan periode 2020. Sama ya, hampir sama Kang Ajis. Pasti masalah utamanya itu dari komunikasi gitu. Tapi ya alhamdulillah kita bisa mengatasi itu dengan baik. Terus dari saya semuanya tetap semangat ya dulur-dulur. Terus keep in touch, stay healthy dan stay safety. Terima kasih. Oke, kita harus selalu menjaga dari pandemi ini, harus bisa menjaga tubuh, menjaga imun, menjaga dengan protokol kesehatan dan yang lain-lainnya. Beranjak pada bidang PAO dari Kang Firman, ada yang mau disampaikan di akhir acara ini? Halo Kang Firman, masih terhubung? Oh, nampaknya kayaknya ada gangguan. Kang Firman, ada yang mau disampaikan untuk sebelum di akhir acara ini? Barangkali ada yang mau disampaikan terkait Lukaliku ataupun di akhir periode, kesan atau pesan atau apapun, closing statement dari Kang Firman. Halo, suara saya ada? Ada. Oke. Mungkin ngambil dari jargon yang selalu digaungkan oleh Himaka Baktiku Majalengka. Bakti untuk Majalengka akan terus berapi-api di dalam diri, tapi mohon maaf untuk bakti, makanya saya belum bisa sepenuhnya ngasih sepenuhnya untuk Himaka, tapi untuk Majalengka, bakti untuk Majalengka insya Allah untuk akan terus tetap belajar sampai sekarang. Oke, luar biasa. Terima kasih Kang Firman. Sama-sama. Untuk Sekum, nampaknya Sekum ada gangguan, terputus, gangguan teknis sepertinya. Kalau gitu langsung aja ke Ketum Panji. Apa yang pengen disampaikan terkait Lukaliku 2020 dan di akhir kepengurusan periode 2020 ini? Halo Tum Panji, bisa dengar saya? Halo. Ada yang mau disampaikan? Suaranya, Yan? Ya, bagaimana? Mau ada yang disampaikan, Tum Panji? Ayaan, Pi, suarana? Aya. Mungkin terkait di akhir kepengurusan periode 2019-2020, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulur, terutama pengurus Himpunan Mahasiswa Majalengka Himaka Bandung yang masih intens, yang masih berkontribusi, dan juga yang masih istilahnya masih setia lah menemani jalannya organisasi di Himaka Bandung. Mudah-mudahan
dengan lika-liku organisasi di tengah pandemi ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk periode kedepannya supaya bisa lebih baik lagi, bisa lebih etis lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bung Panji, atas penyampaian pesan untuk kedepannya terkait Himaka. Sepertinya ada sedikit kendala dari gangguan sinyalnya, Bung Panji. Untuk yang terakhir, kepada dari perwakilan TPO, tugas pengawas organisasi. Apakah ada yang pengen disampaikan? Apa yang pengen disampaikan terkait Lika-Liku 2020 dan di akhir periode 2019-2020 ini? Kang Habib. Bisa untuk diaktifkan dulu mikrofonnya? Ya, sudah. Araya. Ya. Apa yang mau disampaikan Kang Habib? Oke, saya sedikit gitu mengenai lika-liku organisasi gitu kan. Saya sudah mendengar keluh kesahnya bagaimana dari para bidang gitu kan yang memang sudah semangat dari awal untuk menjalankan program kerjanya. Tapi siapa yang tahu ya ketika dihadapkan seperti ini ya artinya harus memutar otak kembali gitu kan untuk sebagaimana ya semestinya yang dilakukan pengurus gitu. Ini saya mau tanya dulu, di sini yang enggak hadir ini bidang apa? Ada beberapa bidang yang tidak dapat mengikuti. Di antaranya itu bidang pengembangan alat intelektual dan bidang kewirausahaan. Oh ya, ya nggak apa-apa lah. Ya yang penting udah 80% lah yang hadir. Ya kalau saya ya intinya saya banyak berterima kasih lah kepada kalian gitu kan, kepada para kabit yang sudah senantiasa mengawal Tum Panji gitu kan sampai detik ini gitu. Ya saya apresiasi lah di bentuk pribadi saya gitu kan, terutama yang memang intens gitu kan dalam menjalankan program kerja, dalam kader-kadernya seperti apa gitu kan. Ya semuanya juga, semua organisasi juga pasti bingung lah gitu ketika memang dihadapkan seperti ini gitu kan. Tapi saya lihatnya untuk Himaka Bandung sendiri ya alhamdulillah gitu berjalan lah walaupun memang ada beberapa kendala gitu. Ya contohnya tadi dari bidang komedi lah, hampir semua program kerja jalan gitu kan. Terus ada dari bidang data dan jaringan gitu kan hampir semuanya jalan walaupun ada beberapa. Terus yang terutama ini dari PAO sendiri gitu kan yang berhasil menjalankan kecap gitu kan dalam situasi seperti ini. Ada juga dari bidang PEP gitu kan yang kemarin apa? Ada pesan-pesan terkait ya anggota Himaka itu sendiri? Ya saya menitipkan pesan lah, itu saya menitipkan pesan. Ya untuk anggota gitu kan, sebenarnya kan kalau melihat anggota itu tergantung kepengurusannya tersendiri gitu kan. Ya artinya gitu kan, kalau misalkan pengurusnya senantiasa merawatnya gitu kan. Nah, anggota juga itu pasti bakal lebih bersemangat lagi gitu kan untuk menunjukkan alma mater di Himaka Bandung gitu. Seperti itulah. Oke, baik. Terima kasih dari Kang Habib selaku perwakilan dari tugas pengawas organisasi yang udah menyampaikan pesannya. Semoga keberlangsungan organisasi tetap berjalan walaupun di tengah pandemi. Sangat disayangkan ketika kita mengundang dari bidang wirausaha dan juga bidang pengembangan nalar dan intelektual belum dapat untuk ikut bergabung karena terkendala non teknis. Terima kasih buat semuanya, terkhusus untuk Ketum Himaka Bandung 2020
periode 2020 yang sudah menyempatkan hadir, dan para kabid pengurus Himaka Bandung sangat luar biasa bisa mengundang Anda semua. Terima kasih semuanya. Semoga dengan Luka-Liku 2020 ini kita semua bisa belajar banyak dan bisa menjadi pembelajaran untuk kepengurusan di periode selanjutnya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.